Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Ciri keturunan Prabu Siliwangi. Dalam pembahasan ini, admin menyoroti bahwa Prabu Siliwangi yang dimaksud adalah Sri Baduga Maharaja, atau admin menyebutnya Prabu Siliwangi ketiga. Untuk memudahkan dalam penyebutan, selanjutnya admin hanya menyebutnya sebagai Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi yang dikenal masyarakat kala itu sebagai raja yang sangat arif dan bijaksana. Bahkan Prabu Siliwangi sampai saat ini masih dijadikan sebagai panutan karena kearifan dan kebijaksanaannya. Pada zaman Prabu Siliwangi, kala itu masyarakat sudah mengenal dengan namanya agama ataupun kepercayaan. Ajaran yang dikenal pada zaman Prabu Siliwangi adalah Jati Sunda. Di dalam ajaran Jati Sunda tersebut dikenal 3 falsafah hidup yang dianut pada zaman itu. Falsafah itu dikenal sebagai Tritangtu Dibuana atau Tritangtu Jaya Dibuana, di mana di dalam ajaran Jati Sunda, Tritangtu Jaya Dibuana terdiri dari falsafah Ratu, Rama, dan Resi. Kajian tentang Tritangtu Dibuana pernah dibuatkan dalam video sebelumnya. Terkait dengan 3 bagian dalam falsafah hidup Jati Sunda, maka muncullah keyakinan bahwa keturunan Prabu Siliwangi juga mempunyai ciri-ciri fisik khusus terkait Tritangtu Jaya Dibuana. Rasun karumuhun kahyang Prabu Siliwangi. Adapun ciri-ciri khusus tersebut adalah keturunan Prabu Siliwangi mempunyai 3 tai lalat yang berbentuk segitiga. Ketiga tai lalat tersebut juga memiliki arti sebagai simbol bahwa keturunan Prabu Siliwangi harus memegang teguh Tritangtu Dibuana. Berbeda lagi dengan keturunan Prabu Siliwangi dari jalur Cirebon yang terkait dengan Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, juga disebut-sebut mempunyai ciri khusus. Ciri khusus Prabu Siliwangi dari Cirebon ini adalah di kuku jari tangan dan juga jari kaki ada garis lurus berwarna putih baik di tengah atau di bagian pinggirnya. Diyakini bahwa garis lurus tersebut diartikan bahwa keturunan Prabu Siliwangi yang berawal dari Cirebon atau keturunan Syekh Syarif Hidayatullah yang telah beragama Islam mempunyai jalan yang lurus untuk menuju pada Tuhan. Demikianlah beberapa ciri khas dan secara fisik diyakini sebagai tanda keturunan Prabu Siliwangi yang sering beredar dan kita ketahui hingga sekarang ini. Apakah Anda memiliki ciri khas dan ciri fisik khusus seperti yang disebutkan tadi? Silahkan cek sekarang. Berdasarkan pengetahuan admin, para keturunan Prabu Siliwangi dari jalur Nyai Subang Larang hingga berpangkal pada silsilah yang ditulis kepada Syekh Gunung Jati atau Sunan Gunung Jati terdokumentasi dengan baik. Setiap keturunannya tercatat, bahkan untuk seorang bayi yang lahir pada tahun 2022 ini juga akan tercatat. Contohnya adalah ayah angkat saya di Ciumbuleuit, Bandung adalah keturunan Syekh Gunung Jati atau Sunan Gunung Jati dan berarti keturunan Prabu Siliwangi. Barangkali dari keluarga Anda juga memiliki catatan resmi silsilah keturunan Syekh Gunung Jati atau Sunan Gunung Jati dan berarti keturunan Prabu Siliwangi.
yang terkait dengan diri Anda. Lalu bagaimana keturunan Prabu Siliwangi dari jalur Ibu Suri naik Kentring Manik Mayang Sunda? Bila melihat alur sejarahnya, Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja hingga runtuhnya kerajaan Pajajaran, dicatat bahwa Nyai Kentring Manik Mayang Sunda atau disebut juga dalam naskah cariosan Prabu Siliwangi sebagai Sakian atau Sakean Kentring Manik Mayang Sunda menjadi raja-raja Pajajaran. Sampurasun karumuhun kahyang Prabu Siliwangi, yaitu Prabu Surawisesa, Ratu Dewata, Ratu Sakti, Ratu Nilakendra, dan Raga Mulia atau Nusia Mulia atau dikenal sebagai Prabu Surya Kencana. Dari para keturunan Sakian Kentring Manik Mayang Sunda di atas, misalnya Prabu Surawisesa yang menikah dengan Ratu Kiranawati, maka berputra Dewata Buana alias Ratu Dewata, yang menjadi penguasa Pakuan Pajajaran, yang berputra Ratu Sakti dan Mayang Sari, sedangkan Ratu Sakti berputra Ratu Nilakendra. Putra kedua dari Prabu Surawisesa adalah Raden Jayaraksa, pemimpin masyarakat Luragung dengan gelar Ki Gede Ing Luragung atau Ki Gedeng Luragung, kemudian menikah dengan Nyi Ageng Larasati, maka berputra Adipati Kuningan Raden Suranggajaya, seorang putra angkat Sunan Gunung Jati, dan putri Cina Ong Tien atau Ratu Rara Semanding, putri Kaisar Honggie dari dinasti Ming. Permaisuri Prabu Surawisesa adalah Dewi Kania atau Kinawati atau Kinarawati atau Ratu Kiranawati alias Sekarwangi alias Ratu Kebagusan alias Ratu Tanjung Jaya, seorang ratu kerajaan Tanjung Barat yang kini terletak di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kinawati adalah putri Mental Buana Cicit Mendingkawati yang kesemuanya penguasa di Tanjung Barat. Sementara dalam naskah lontar cerita Parahyangan, wilayah tersebut hanya disebut sebagai Tanjung atau Kerajaan Tanjung. Dikisahkan dalam harian Republika bahwa Prabu Surawisesa sendiri akhirnya masuk Islam dan menikah dengan Kiranawati, dan Kiranawati wafat pada tahun 1579 di saat hancurnya Pajajaran, dimakamkan di Ratu Jaya, Depok. Tentu dalam hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut karena rentang waktunya yang sangat jauh. Itu sebagian yang admin sampaikan. Tentu masih banyak lagi jalur lain dalam nasab silsilah ke Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja. Misalnya dari Kerajaan Talaga Manggung, Kerajaan Sumedang Larang, Kerajaan Daya Luhur, Kerajaan Pasir Luhur, Kerajaan Nusa Tembini, Kerajaan Galuh Salawe, Kerajaan Imbanagara, Kerajaan Jampang Manggung, Kandang Wesi, Cangkuang, dan lain sebagainya, hingga jejaknya belum terkodifikasi dengan baik dan belum lengkap hingga sekarang ini. Mengutip naskah Sunda kuno yang ditulis di atas kulit pohon atau daluang yang kini disimpan di Museum Gesan Ulun Sumedang, yakni naskah cariosan Prabu Siliwangi yang telah dibuatkan 2 episode videonya. Naskah ini ditulis pada tahun 1435 Masehi dan disalin ulang beberapa kali hingga abad ke-19 Masehi. Dalam kisah cariosan Prabu Siliwangi menerima persembahan para putri atau adik raja untuk dinikahi Prabu Siliwangi, yang disebutkan oleh Dr. Andas Amir Suta Arga bahwa Prabu Siliwangi memiliki istri 151 orang. Sebagian besar nama-nama dari istri-istri Prabu Siliwangi tertulis dalam naskah lontar cerita Ratu Pakuan. Videonya pun telah kita buatkan. Pernikahan itu lebih banyak bersifat politis dalam upaya menyatukan Federasi Kerajaan Galuh dan Federasi Kerajaan Sunda menjadi satu kerajaan yang disebut Kerajaan Sunda, dan kita mengenalnya lebih populer sebagai Kerajaan Pajajaran. Penyebutan Pajajaran dimaksudkan bahwa anggotanya masyarakat dari Federasi Kerajaan Galuh dan Federasi Kerajaan Sunda yang terdiri dari banyak kerajaan adalah sejajar. Dalam naskah itu, Prabu Siliwangi menyatakan boleh menisbatkan leluhur dari silsilah para putra-putrinya ditujukan kepadanya, baik keturunan biologis maupun keturunan spiritual. Oleh karena itu, di zaman sekarang,
kita mengenal seseorang sebagai titisan Prabu Siliwangi, meskipun secara biologis tidak bernasab ke Prabu Siliwangi. Mohon koreksi bila admin menyampaikannya dengan keliru. Hatur nuhun, rahayu, 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 cak. Nukelar di tata Sunda, muka nyebarkeun wae